Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita. Selamat siang, Bu Nisa. Selamat siang, Bu Lavita. Bu Nisa, apa jenengan ada waktu sebentar untuk saya bisa berbincang-bincang dengan Bu Nisa? Iya, tentu boleh, Bu. Ada apa, Bu Lavita? Ini loh Bu, saya ingin ngobrol sama jenengan. Semoga nanti dengan saya sharing ke jenengan, saya bisa mendapatkan ide atau solusi untuk permasalahan di kelas saya, Bu Nisa. Oh, permasalahan seperti apa, Bu Lavita? Iya, ini loh Bu, saya ada permasalahan di kelas saya. Jadi, beberapa murid saya itu tidak fokus dalam pembelajaran. Ada yang seperti melamun, kemudian ada yang lambat atau tidak merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan begitu, Bu. Jadi akhirnya kan beberapa di antara mereka itu kayak kesulitan dalam menerima pembelajaran saya, Bu Nisa. Oh, begitu ya, Bu Lavita. Lalu menurut Bu Lavita, apa penyebab beberapa murid jenengan tadi mengalami kesulitan dalam belajar? Iya, Bu, sepertinya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari munculnya murid saya itu mengalami kesulitan itu, Bu. Kira-kira faktor apa saja yang mungkin hal itu bisa terjadi, Bu? Iya, kalau menurut saya, ada yang siswa saya itu tidak sarapan sebelum berangkat ke sekolah, Bu Nisa. Kemudian ada juga yang tidurnya itu terlalu larut malam. Jadi akhirnya waktu istirahat mereka kan kurang. Jadi pagi harus sudah bangun, akhirnya tidak bisa fokus saat pembelajaran. Dan menurut saya, Bu Nisa, ada juga yang memang daya serap pemahamannya itu yang lemah atau lambat gitu, Bu. Oh, begitu. Lalu seberapa besar harapan jenengan terhadap murid tersebut untuk bisa menerima pembelajaran yang Bu Lavita sampaikan di kelas? Iya, Bu. Jadi harapan saya ya setidaknya murid saya itu bisa fokus dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian mereka juga bisa, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Jadi tidak hanya meresponnya itu tidak hanya menggelengkan kepala atau hanya mengangguk atau bahkan tidak merespon sama sekali, karena itu tadi tidak fokus itu, Bu. Nah, iya Bu, nantinya setelah Bu Lavita mengetahui permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah yang mau Bu Lavita ambil untuk mengatasinya? Iya, Bu. Jadi gini, Bu Nisa, terpikir oleh saya itu, beberapa hal. Jadi kalau misalnya untuk anak yang tidak sarapan sebelum berangkat ke sekolah, saya akan berusaha mengkomunikasikan kepada seluruh murid saya di kelas untuk, menyampaikan bahwa sarapan itu penting sebelum beraktivitas. Kemudian begitu juga untuk yang
tidurnya terlalu larut malam. Jadi saya juga akan mengkomunikasikan supaya mereka itu tidur tidak terlalu larut malam. Apalagi mereka tidur terlalu larut malam itu karena bermain game ataupun menonton televisi. Kemudian kalau yang daya serapnya memang lambat, itu akan saya beri bimbingan khusus. Kemudian saya juga akan berusaha untuk mengkomunikasikan kepada orang tuanya. Begitu, Bu Nisa. Begitu ya. Nah, itu rencana yang sangat bagus Bu Lavita. Lalu bimbingan khusus seperti apa yang akan Bu Lavita laksanakan nanti? Iya, Bu. Rencananya saya akan memberikan tambahan materi atau pengulangan materi untuk menguatkan materi pada beberapa anak yang mengalami kesulitan belajar itu. Dan juga saya akan memberikan beberapa latihan-latihan soal. Oh, begitu ya Bu Lavita. Berarti dibimbing terus-menerus ya Bu? Iya, Bu Lalu Nisa. rencananya kapan bimbingan tersebut dilaksanakan Bu? Nah, rencana saya supaya tidak mengganggu jam pelajaran sekolah, bimbingan khusus tersebut akan saya laksanakan ketika jam pulang sekolah. Jadi hanya beberapa murid yang memerlukan penanganan khusus itu saja yang akan saya beri bimbingan khusus. Oh iya, bagus itu Bu. Untuk selanjutnya, kira-kira apa komitmen Bu Lavita terhadap rencana penyelesaian masalah ini Bu? Terkait yang akan Bu Lavita laksanakan nanti. Iya, Bu Nisa. Rencananya saya ingin melaksanakan hal ini secara konsisten dan terus-menerus sampai terlihat perubahan dari dalam diri siswa tersebut, Bu Nisa. Bagus loh Bu. Kira-kira nanti siapa saja yang mau atau bisa membantu jenengan untuk menjaga komitmen yang jenengan buat ini? Iya, Bu. Tentunya saya akan menjalin kolaborasi dengan penanggung jawab di lembaga saya, yaitu kepala sekolah, dan juga saya akan menjalin komunikasi dengan orang tua, Bu Nisa. Selain itu, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya. Ya, saling berkolaborasi ya Bu. Nah, Iya, Bu lalu Nisa. untuk tindak lanjut yang akan Bu Lavita lakukan ke depan bagaimana? Iya, Bu. Rencananya untuk tindak lanjut dari apa yang saya rencanakan ini, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua terhadap murid yang itu tadi, yang memerlukan bimbingan khusus. Karena bagaimanapun orang tua itu kan juga dukungan utama, mereka karena selain di sekolah, di rumah itu yang mendampingi itu pasti orang tuanya, gitu, Betul Bu. sekali. Iya, kemudian saya nantinya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, khususnya untuk guru mata pelajaran yang juga Iya. masuk ke kelas saya, seperti guru pendidikan agama Islam, guru PJOK, dan juga bahasa Inggris, Bu. Oh, begitu. Ya, itu sudah rencana yang tindak lanjut yang bagus sekali Bu Lavita. Iya, Bu Nisa, alhamdulillah. Iya. Nah, dari perbincangan kita hari ini, kira-kira bagaimana sekarang perasaannya Bu Lavita? Alhamdulillah, Bu Nisa, jadi merasa lega karena sudah berbagi permasalahan ke jenengan. Alhamdulillah juga Bu, jadi merasa yakin, dengan rencana-rencana solusi yang akan saya lakukan. Iya, alhamdulillah ya Bu Lavita, memang ada baiknya permasalahan yang dihadapi kita itu bisa kita ceritakan ke teman atau ke atasan biar kita juga tidak menjadi beban sendiri di hati dan pikiran kita, Ibu. Iya, alhamdulillah Bu Nisa. Terima kasih ya Bu, sudah mau mendengarkan permasalahan saya dan juga Iya, membantu meyakinkan. iya, sama-sama Bu Lavita. Semoga Bu Lavita juga bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi rencana ke depannya Bu Lavita. Semoga lancar ya, Bu. Amin, terima kasih Bu Nisa. Saya Iya, kembali dulu. sama-sama. Terima kasih atas waktunya untuk berbagi kali Iya. ini.
Selamat siang, Bu Nisa. Selamat siang, Bu Lavita. Kenapa, Bu, kok tumben jenengan jam istirahat gini tidak di kantor ngobrol dengan teman-teman? Iya, Bu. Ini masih sibuk sama absensi kehadiran siswa saya. Loh, kenapa, Bu? Ada yang bermasalah, tah? Iya, Bu Lavita. Masalah apa, Bu Nisa? Begini, Bu. Ini ada siswa saya, dia kemarin itu sudah tidak masuk selama 1 minggu. Alasannya katanya Oh. sakit. Tapi ada beberapa temannya yang melihat dia itu ternyata dia nggak sakit. Nah, setelah ditanya-tanya ternyata memang tidak sakit dan pada saat madrasah, sekolah di siang itu, ternyata dia juga, baik-baik saja dan masuk, begitu. Jadi kan saya menjadi, apa ya, jadi bingung ke saya, kenapa dia kok tidak masuk pada saat sekolah di Oh. SD, begitu. Oh, iya, Bu. Jadi gitu ceritanya. Lalu kira-kira menurut Bu Nisa penyebabnya anak ini tidak masuk sekolah itu karena apa ya, Bu? Saya sendiri juga tidak terlalu bisa memastikan sih, Bu, karena saya lihat sebelum-sebelumnya baik-baik saja, pergaulan pergaulan dengan temannya juga baik-baik saja dan awalnya minggu lalu dia izin sakit, Ya. kemudian tahu-tahu lama sekali tidak masuk dan sampai lebih dari 1 minggu sudah, Bu. Tapi ada teman-temannya yang sebagian melihat dia itu baik-baik saja, bahkan kalau pagi ada di depan rumahnya pegang HP, dan pada saat siang hari itu anehnya kan tetap masuk madrasah, begitu Ibu. Oh, iya, iya. Lalu menurut Bu Anissa, seberapa besar harapan Bu Nisa supaya anak ini bisa masuk sekolah lagi ya, Bu? Kalau harapan saya sangat besar untuk anak ini bisa cepat masuk sekolah, Bu. Karena apa ya, karena, yang pasti kalau dia tidak masuk sekolah, dia akan banyak sekali ketertinggalan mata pelajaran, dan juga anak ini kan juga tidak terlalu pandai, sehingga saya Iya. takutnya itu dia, eee, terlalu berat atau kesulitan untuk mengejar ketertinggalannya, begitu. Iya, betul sekali itu Bu Nisa, yang jenengan khawatirkan itu. Kemudian, apa Bu Nisa sudah mengambil langkah untuk anak yang sering tidak masuk sekolah ini? Rencananya sih saya masih mau konsultasi dulu ke kepala sekolah, apa yang harus saya Mhm. lakukan. Kemudian kalau nanti sama kepala sekolah diizinkan, saya mau menghubungi orang tuanya dan kalau memang nanti, diperlukan saya ingin berkunjung ke rumah si anak ini, Ibu. Oh iya, betul sekali itu Bu Anissa. Kemudian untuk langkah selanjutnya dalam mengatasi masalah ini bagaimana Bu Anissa? Seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, Bu, mungkin saya akan apa, konsultasi dan setelah konsultasi saya akan menghubungi orang tuanya karena, kalau saya dengar-dengar dari teman-temannya, orang tuanya ini kalau pagi kerja. Jadi biar saya juga Oh, tidak tidak sia-sia datang ke rumahnya dan saya juga bisa berjumpa dengan orang tuanya, sementara akan saya hubungi dulu orang tuanya dan kalau memang saya bisa, saya akan buat janji dan mungkin saya bisa mendatangi rumahnya dan mungkin bisa langsung menanyakan kenapa si anak ini kok tidak mau masuk sekolah, tidak begitu. masuk. Iya, betul sekali itu Bu Nisa. Kemudian kira-kira nanti siapa saja yang panjenengan libatkan untuk membantu jenengan dalam menyelesaikan permasalahan ini, Bu? Iya, mmm, kalau menurut saya sih selain kepala sekolah, saya juga akan minta bantuan kepada guru agama dan Iya. guru PJOK. Ini guru agama ini selaku sesepuh di sini, Bu, dan guru PJOK ini juga selain memang, kesiswaan, juga mungkin nanti bisa saya tanyakan bagaimana solusi yang terbaik untuk, si anak ini agar kedepannya lebih semangat lagi untuk masuk sekolah dan tentunya untuk belajar di kelas. Oh iya, Itu Bu Novita. bagus sekali itu Bu Nisa, karena memang kalau guru yang sudah sepuh kan bisa untuk menengahi, bisa membantu kita. Inggih. Inggih. Kemudian kira-kira kapan Bu Nisa akan melaksanakan hal ini?
Yang pasti saya akan melakukan di luar jam pelajaran, Bu, tapi masih mau membuat janji dulu dengan wali murid atau orang tuanya si anak ini. Iya. Oh iya, bagus sekali itu Bu Nisa. Kemudian untuk kedepannya tindak lanjut jenengan, karena sudah merencanakan untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana Bu Nisa? Kalau saya untuk kedepannya mungkin saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya si anak ini, untuk apa ya, agar orang tuanya selalu mengawasi si anak ini, untuk, mendampingi agar si anak ini lebih semangat lagi dalam sekolah, dalam belajar, mungkin seperti itu sih, Bu. Iya, bagus sekali itu Bu Nisa. Rencana yang sangat bagus, kemudian nanti bisa jenengan laksanakan dengan berkolaborasi itu juga. Iya. Oke. Sekarang bagaimana perasaannya Bu Nisa? Tadi kan kayaknya kayak murung, kayak gimana gitu ya, sampai ndak ke kamar Eee istirahat. Alhamdulillah sih Bu, setidaknya saya tuh sudah mendingan, sudah merasa lega. Tadi juga jenengan sempat apa eh, menghampiri saya buat bertanyakan bagaimana kabar saya gitu. Ya lega lah Bu. Setidaknya saya ada teman untuk bercerita karena saya sendiri juga bingung apa benar apa yang akan saya lakukan ini apa masih perlu apa dipertimbangkan lagi nanti karena saya takut yang mau melangkah gitu, Bu. Iya, alhamdulillah kalau jenengan sudah merasa lega. Karena memang permasalahan itu kalau didiemin akan menjadi beban jenengan sendiri, Bu. Jadi memang sebaiknya dibagi Iya, terima supaya kasih tidak ya, Bu. menjadi beban sendiri yang ganjel di hati jenengan. Iya, Nggih. terima kasih sudah mau mendengarkan Bu Lavita. Sama-sama Bu Nisa. Nanti semoga jenengan bisa melaksanakan rencana untuk menyelesaikan masalah itu dengan baik dan juga bisa apa ya, jenengan semangat untuk menyelesaikan ini, kemudian anak itu juga bisa aktif masuk sekolah lagi. Inggih, amin Bu Lavita, terima kasih banyak. Nggih, sama-sama Bu Nisa. Monggo kembali ke saya tak kembali ke kantor dulu. Inggih, sama-sama. Inggih, Bu.